Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Kan naonan, mending asup kalimat pagi petualang Jadi konten. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia. Dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, ada video baru lagi nih yang tentunya pasti sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kita reaction pada kesempatan kali ini. Masih penasaran kan videonya seperti apa? Mari kita tonton langsung. Deddy Mulyadi mendapat kiriman ular king cobra ke halaman rumahnya, dan itu adalah kiriman ular kedua kalinya. Deddy Mulyadi juga mengatakan semoga kejadian itu tidak terulang kembali, dan juga mewanti-wanti akan menangkap pelakunya. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Kang Deddy juga mengatakan jika ketiga kalinya hal serupa terjadi, tidak ada ampun lagi bagi pelaku. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Masuk ke kamar KDM, kamar beliau, di tempat usaha. Bro, kan naonan, mending asup kalimat pagi petualang Jadi konten. Jadi duit. Penduduk Jawa Barat, fan KDM yang ngirim ular kobra itu bukan orang lain, bukan orang jauh, justru orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun, orangnya kecil tinggi, ahli spiritual juga, ya gitu. Ya, dulu juga sering mondar-mandir ke sana kemari gitu. Tapi yang jelas dia melakukan seperti itu tuh karena ini, ya, karena uang. Gitu. Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe, yang kami suara. Cijambe apa tuh? Cijambe. Cijambe itu kali Oh, Cijambe. sungai besar yang ada di situ tuh. Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air, parkir sementara. Tempat parkir sementara, 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi? Ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik, karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan, saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya, karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Ini nih perbedaan antara Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia. Dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih?
ya mau dengerin Rocky Gerung yang belajar filsafat dari orang lain, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada, apa kita mau belajar filsafat dari Kang Deddy Mulyadi yang basisnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kebutuhan masyarakat. Jadi mau pilih mana nih? Awas nih buat Pak Rocky Gerung, coba banyakin istighfar. Kang Deddy Mulyadi dibilang ininya dangkal sama Rocky Gerung. Banyak kali teorinya si Rocky Gerung ini. Atau siapa yang setuju? Rocky Gerung kita kirim ke barak militer. Tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dang. Lebih baik jadi gubernur otak dang, tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam, tapi banyak orang yang ditekan. Mengirim anak ke barak itu dang. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Lah kenapa nggak Bang Rocky Gerung aja yang dikirim ke barak militer? Kenapa harus Gibran? Kau udah nyenggol KDM, nyenggol Gibran juga. Aduh, Rocky Gerung ini banyak kali teorinya nih. Pedagogi lah, demagogi lah, awak taunya momogi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja, gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Rocky Gerung cuma ngomong, Kang Deddy Mulyadi sudah nolong. Jauh berbeda. Bang Rocky Gerung kemarin-kemarin berpendapat atau ngomong, tindakan KDM mengirim anak-anak nakal ke barak militer itu adalah tindakan yang dangkal. Barak hanya mendisiplinkan tubuh, bukan pikiran. Hei Bang Rocky Gerung, yang dilakukan KDM dan barak militer itu bukan hanya mendisiplinkan tubuh, tapi itu akan bisa merubah karakter, mental positif. Sudah pasti, kalau tubuh sudah pasti disiplin, tapi KDM juga berhasil menyentuh hati nurani mereka yang paling dalam. Contoh, ketika peringatan Harkitnas kemarin, anak-anak itu diinstruksikan untuk menjadi petugas upacaranya. Kalau itu tidak dengan hati nurani Kang Deddy, tidak akan kejadian. Kang Deddy memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi petugas upacara, dan itu bukan hal yang sepele. Berarti mereka diberi kepercayaan lebih, dan itu membuat mereka bangga. Mereka terharu sampai nangis, orang tuanya semua terharu, anak didiknya juga semua merasakan bahwa mereka berasa ada, berasa diakui, dihargai. Itulah cara Kang Deddy memanusiakan manusia. Mungkin itu video reaction dari saya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, dan komen, agar saya semangat untuk bikin video berikutnya.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.